Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Listiana dari kelas 1C dengan nomor NPM 202191101 akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Kehidupan di sekolah yang berkombinasi dengan kehidupan rumah dan lingkungan luar sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, anak kurang bergerak, begitupun dengan di rumah. Karena kemajuan teknologi yang malah membuat anak-anak menjadi lebih banyak berdiam daripada bergerak atau berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya gitu. Anak-anak yang asyik dengan kesenangannya sendiri, semisal dengan menonton TV, bermain handphone, yang membuat anak menjadi lebih banyak berdiam. Dengan rendahnya kebugaran jasmani, maka meningkat pula gejala penyakit kurang gerak seperti atau hipokinetik, seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing manis, nyeri pinggang bagian bawah, dan akibatnya tak jarang ada banyak anak muda yang mengidap penyakit jantung yang tidak hanya dengan orang tua saja gitu yang penyakit jantung. Tapi ini pun anak sudah memiliki penyakit jantung gitu. Nah, dari manfaat pendidikan jasmani dan olahraga itu meliputi: 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Jadi anak-anak bisa belajar dan bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk terus bergerak gitu. Dan yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada hanya melihat dan mendengarkan ketika sedang belajar gitu. Sedang belajar di kelas. Nah, yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Jadi pendidikan jasmani itu mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupannya di kemudian hari. Dan yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Di sini menyalurkan energi di sini yaitu menyalurkan energi yang perlu kita salurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Dan yang kelima, merupakan proses pendidikan serta serempak baik fisik, mental maupun emosional. Perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Berikutnya ada dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah untuk mengembangkan keterampilan atau psikomotor. Oleh karena itu, posisi pendidikan jasmani dan olahraga menjadi unik sebab lebih banyak berpetualang di mata pelajaran lainnya untuk membina keterampilan. Yang kemudian dasar-dasar pemikiran seperti berikut perlu dikembangkan. 1. Kebugaran jasmani. Yang kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, menguasai prinsip-prinsip gerak. Kelima, kemampuan berpikir. Yang keenam, kepekaan rasa. Yang ketujuh, keterampilan sosial. Yang kedelapan, kepercayaan diri dan citra diri. Berikutnya merupakan landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, landasan biologis pendidikan jasmani. Yang kedua, landasan psikologis pendidikan jasmani. Yang ketiga, ada landasan sosiologis pendidikan olahraga. Perbedaan pendidikan olahraga, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesehatan adalah sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Jadi misalnya kita dengan bermain itu hanya untuk mendidik mereka gitu, untuk membuat anak itu bergerak gitu. Sedangkan pendidikan olahraga merupakan pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu, semisal kita untuk latihan untuk kita menjadi atlet dan seperti itu. Sedangkan pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi agar tidak berubah dan berkembang secara harmonis. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.